Kejutan besar tak terduga? Pak Soemarji bocorkan hasil rapat Exco PSSI bahwa Timnas Indonesia akan lawan dua tim top Amerika Latin, yakni Timnas Uruguay dan Meksiko di FMD November. Fans Timnas auto sangat bahagia dengarnya. Benarkah? Simak semua detailnya berikut ini. Sekarang semua sadar, di saat yang dibilang profesor tapi merendahkan Timnas Indonesia, Coach Sintayong resmi buat pengakuan mantap kayak gini. Benarkah bantah dan serang balik Alex Pastor karena Timnas Indonesia dipandang remeh dan hina? Simak semua detailnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Kejutan besar tak terduga? Pak Soemarji bocorkan hasil rapat Exco PSSI bahwa Timnas Indonesia akan lawan dua tim top Amerika Latin, yakni Timnas Uruguay dan Meksiko di FMD November. Fans Timnas auto sangat bahagia dengarnya. Benarkah? Simak semua detailnya berikut ini. Setelah sempat menjadi teka-teki besar di kalangan pecinta sepak bola nasional, akhirnya muncul titik terang terkait agenda FIFA Matchday Timnas Indonesia bulan November 2025. Sosok penting yang membuka sedikit tabir itu adalah manajer Timnas Indonesia, Kombes Pol Soemarji, yang memberi bocoran mengejutkan mengenai calon lawan Garuda pada jeda internasional mendatang. Dalam keterangannya, Soemarji mengonfirmasi bahwa hasil rapat Exco PSSI telah menghasilkan keputusan besar. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi dua tim papan atas asal Amerika, yakni Uruguay dan Meksiko pada FIFA Matchday bulan November. Kedua laga prestisius tersebut rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, sudah ada pembicaraan resmi dan hasil rapat Exco juga mengarah ke situ. Uruguay dan Meksiko sudah menyatakan kesiapannya untuk datang ke Jakarta dan menghadapi Indonesia pada FIFA Matchday November nanti, ujar Soemarji dengan nada penuh optimisme. Jika benar terrealisasi, laga ini akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Uruguay, negara dengan dua gelar juara dunia dan sederet pemain bintang yang berkarir di Eropa, tentu akan menjadi ujian berat sekaligus pengalaman berharga bagi skuad Garuda. Begitu pula dengan Meksiko, salah satu kekuatan besar dari CONCACAF yang konsisten tampil di Piala Dunia dan dikenal memiliki basis supporter fanatik serta gaya bermain cepat dan eksplosif. Menghadapi dua tim elit dunia ini jelas bukan sekadar laga uji coba biasa, melainkan kesempatan besar untuk mengukur sejauh mana perkembangan sepak bola Indonesia di level internasional. PSSI ingin laga ini menjadi bagian dari proses besar. Kita ingin Timnas Indonesia bisa terus berhadapan dengan tim-tim kuat dunia agar mental, kualitas, dan pengalaman pemain meningkat, sambung Soemarji. Uruguay dan Meksiko adalah lawan yang ideal untuk memulai era baru Timnas Indonesia setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia, tambahnya. Agenda FIFA Matchday bulan November ini datang di saat yang penting bagi Timnas Indonesia. Setelah gagal melaju ke Piala Dunia 2026 dan pemecatan Patrick Kluivert, banyak pihak menanti arah baru yang akan diambil oleh Ketum PSSI Erick Thohir dan jajarannya. FIFA Matchday melawan Uruguay dan Meksiko akan menjadi panggung pertama bagi pelatih baru yang kabarnya segera diumumkan dalam waktu dekat. Soemarji pun mengisyaratkan bahwa laga ini akan menjadi babak baru bagi skuad Garuda. Pelatih baru akan segera diumumkan dan pertandingan ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk memperkenalkan wajah baru Timnas Indonesia di depan publik sendiri, kata Soemarji. Kita ingin GBK kembali bergemuruh dengan semangat yang positif, menunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah kehilangan semangat untuk bangkit, tegasnya.
Rencana digelarnya 2 laga besar ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno tentu menjadi daya tarik tersendiri. Stadion berkapasitas lebih dari 77.000 penonton bukan hanya simbol kebanggaan nasional, tapi juga arena yang kerap menghadirkan atmosfer luar biasa. Apalagi melawan tim sekaliber Uruguay dan Meksiko, diprediksi tiket pertandingan akan ludas hanya dalam hitungan jam. Supporter Garuda yang dikenal paling fanatik di Asia Tenggara pasti tak ingin melewatkan kesempatan menyaksikan laga kelas dunia langsung di depan mata. Bagi para pemain muda Indonesia, laga ini juga akan menjadi ajang pembuktian diri. Bagaimana tidak, mereka akan berhadapan dengan bintang-bintang yang sehari-hari bermain di Premier League, La Liga, dan Serie A, pengalaman yang sulit diperoleh dalam kompetisi regional. Lebih dari sekadar pertandingan persahabatan, FIFA Matchday ini menjadi simbol arah baru sepak bola Indonesia. Setelah serangkaian evaluasi pasca kegagalan di kualifikasi Piala Dunia, PSSI berupaya menunjukkan kepada publik bahwa Garuda tetap layak diperhitungkan. Dengan menghadapi 2 tim raksasa dunia, pesan yang ingin disampaikan jelas, Indonesia tak lagi ingin puas sebagai peserta, tapi siap menjadi pesaing. Ini bukan soal menang atau kalah, ujar Sumarji lagi. Ini soal keberanian menunjukkan bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar di lapangan dengan siapapun, bahkan dengan tim-tim besar dunia. FIFA Matchday bulan November nanti bisa menjadi momen kebangkitan Garuda. Momen yang diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan publik dan menyalakan kembali semangat nasionalisme di lapangan hijau. Kini, semua mata tertuju pada langkah PSSI selanjutnya. Siapa pelatih baru yang akan memimpin skuad, bagaimana komposisi pemain yang dipilih, dan sejauh mana Indonesia siap menghadapi tantangan raksasa dunia seperti Uruguay dan Meksiko. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Sekarang semua sadar, di saat yang dibilang profesor tapi merendahkan timnas Indonesia, Coach Sintayong resmi buat pengakuan mantap kayak gini. Benarkah bantah dan serang balik Alex Pastor karena timnas Indonesia dipandang remeh dan hina? Simak semua detailnya berikut ini. Suasana duka pasca kegagalan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berakhir tragis masih terasa pekat. Apalagi hati seluruh rakyat Indonesia kini terlanjur terkoyak dan memerah oleh penghinaan berdarah dingin dari Alex Pastor, mantan asisten pelatih, orang yang seharusnya berdiri tegak di belakang Garuda, justru secara sinis menyebut mimpi Piala Dunia sebagai hal yang tidak logis karena status timnas sebagai tim ranking 119 FIFA. Namun, di tengah badai amarah dan kekecewaan yang membuat kita merasa diinjak-injak sebagai bangsa, muncul sebuah suara yang datang dari hati yang tulus. Suara yang tak lain adalah mantan juru selamat dan arsitek sejati kebangkitan sepak bola nasional, yakni Coach Sintayong. Kontrasnya sungguh memilukan sekaligus membangkitkan semangat. Jika Pastor, pelatih dari Belanda, datang merendahkan dan memandang remeh perjuangan merah putih dengan dalih pesimis ranking FIFA, maka Sintayong justru datang membawa obor harapan dan keyakinan yang melangit. Dia, pelatih yang mengantarkan Rizky Ridho DKK, mencetak sejarah ke semifinal Piala Asia U23 2024, memahami betul betapa dalamnya luka kekecewaan ini. Setelah tragedi kegagalan di putaran keempat yang memaksa Patrick Kluivert dan stafnya angkat kaki, STY bersuara lantang. Bukan untuk meratapi masa lalu, apalagi mengamini pandangan meremehkan dari Pastor, tetapi untuk mengobarkan kembali api ambisi suci yang nyaris padam. Saya ingin sampaikan, memang sayang sekali kita gagal di babak keempat kualifikasi Piala Dunia, tetapi sepak bola tidak berhenti di sana.
Ujar Shin Tae-yong, kata-kata yang seolah menjadi penawar paling ampuh untuk meredakan gejolak amarah dan kesedihan supporter. Inilah janji dan keyakinan otentik dari seorang pelatih yang telah meletakkan fondasi emas. Di saat orang luar, Pastor, hanya mampu melihat angka ranking FIFA sebagai tembok penghalang yang mustahil, Coach Shin Tae-yong melihat potensi inti dan bakat luar biasa dari para pemain muda Garuda. Dia menegaskan bahwa pencapaian timnas saat ini adalah sebuah regenerasi generasi emas yang harus dijaga dengan darah dan air mata. Ini adalah penolakan keras terhadap narasi Pastor yang meremehkan. Masih ada harapan, masih ada langkah berikutnya, tegasnya. Kalau dipersiapkan lebih baik, saya yakin Indonesia bisa menuju Piala Dunia 2030, tegasnya. Kalimat ini seolah melontarkan tamparan keras ke wajah siapapun yang meragukan Indonesia. Shin Tae-yong secara implisit memberi pesan kritis kepada PSSI dan semua pemangku kepentingan bahwa pembinaan yang konsisten dan kompetisi usia muda yang berkesinambungan adalah kunci utama, bukan sekedar target jangka pendek yang mudah menguap. Menurutnya, timnas Indonesia berada dalam tren positif dan berada di jalur yang tepat. Ini adalah pengakuan jujur dari seorang profesional sejati yang mencintai Indonesia dengan sepenuh hati, bahwa perjuangan Garuda di tangannya dulu sudah menapak di jalan yang benar. Dia percaya apabila fondasi ini tidak dicemari dan terus diperkuat, maka label tim lemah dan ranking 119 yang diucapkan Alex Pastor akan segera terkubur oleh gemuruh prestasi. Coach Shin Tae-yong tidak hanya berpesan, dia memohon dan menuntut agar seluruh pihak berhenti meratapi, melihat ke depan, dan yang terpenting, membangun semangat itu lagi bersama-sama. Jangan biarkan kegagalan dan cibiran dari pihak luar melemahkan mental kita. Jadikan cemoohan Alex Pastor sebagai api pembalasan di lapangan hijau. Wahai rakyat Indonesia, bangkitlah! Jadikan kata-kata Shin Tae-yong sebagai sumpah. Lupakan ucapan sinis Pastor yang merendahkan. Piala Dunia sudah di depan mata, dan kita wajib mewujudkan ambisi suci ini demi mengangkat kembali harga diri bangsa kita. Kabar terbaru datang dari pemusatan latihan TC Timnas U17 Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab. Tim asuhan Nova Arianto dipastikan tidak jadi menghadapi Afrika Selatan U17 dalam agenda uji coba mereka. Namun, sang pelatih menegaskan bahwa rencana uji coba tetap berjalan 3 kali, sesuai dengan jadwal persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Sejak 17 Oktober 2025, skuad Garuda Asia sudah menjalani TC intensif di Dubai sebagai bagian dari persiapan akhir sebelum terbang ke Qatar. Nova Arianto memastikan, selama berada di sana, Iputu Panji dan kawan-kawan akan menjalani 3 laga uji coba penting untuk mematangkan strategi dan kekompakan tim. Selama TC di Dubai ini, kami memang sudah menjadwalkan 3 uji coba, ujar Nova Arianto. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Nova dalam membentuk tim yang benar-benar siap tampil menghadapi lawan-lawan berat di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar pada 3-27 November mendatang. Rangkaian uji coba Timnas U17 Indonesia akan dibuka dengan laga kontra Paraguay U17 pada Sabtu 25 Oktober 2025. Laga ini diyakini akan menjadi ujian awal yang ideal bagi para pemain muda Indonesia untuk mengukur kemampuan mereka melawan tim Amerika Selatan yang dikenal dengan permainan cepat dan teknik tinggi. Namun, rencana laga kedua menghadapi Afrika Selatan U17 harus dibatalkan. Tidak dijelaskan secara detail alasan pembatalan ini, namun Nova Arianto memastikan tidak ada waktu yang akan terbuang percuma.
ganti lawan Pantai Gading, dan untuk tanggalnya masih sama, yakni tanggal 27 Oktober 2025, ujar Nova Arianto saat dihubungi bolasport.com Senin 20 Oktober 2025. Dengan demikian, laga kedua resmi akan mempertemukan Indonesia U17 kontra Pantai Gading U17, sebuah tim kuat dari Afrika Barat yang dikenal memiliki fisik tangguh dan determinasi tinggi. Setelah berhadapan dengan Pantai Gading, skuad Garuda Asia akan menutup agenda TC mereka dengan uji coba melawan Panama U17. Awalnya, laga ini dijadwalkan berlangsung pada 29 Oktober 2025, namun ada sedikit perubahan jadwal. Uji coba terakhir lawan Panama tetap digelar, tapi tanggalnya berubah menjadi 30 Oktober 2025, terang Nova. Dengan kepastian ini, Nova memastikan bahwa Zahabi Gouli dan rekan-rekan tetap akan memainkan 3 pertandingan uji coba penuh selama masa TC di Dubai, sebuah persiapan yang penting sebelum mereka menghadapi tantangan sesungguhnya di Piala Dunia. Setelah pemusatan latihan di Dubai selesai, Timnas U17 Indonesia akan langsung bertolak ke Qatar. Berdasarkan hasil undian grup, skuad Garuda Asia tergabung di grup H bersama 3 tim tangguh, Brasil, Zambia, dan Honduras. Timnas U17 Indonesia akan memulai petualangannya melawan Zambia pada 4 November 2025, dilanjutkan dengan laga krusial menghadapi Brasil pada 7 November, dan menutup fase grup dengan pertandingan melawan Honduras pada 10 November. Hanya 2 tim teratas, juara grup dan runner-up, yang berhak melangkah ke babak berikutnya. Oleh sebab itu, Nova menegaskan target utamanya adalah membawa tim lolos dari fase grup. Kami menargetkan bisa membawa Timnas U17 Indonesia lolos ke babak selanjutnya, tegas Nova. Perubahan lawan uji coba tentu bukan hal ideal, tetapi justru menjadi kesempatan berharga bagi Timnas U17 Indonesia untuk menghadapi berbagai gaya permainan. Paraguay dengan teknik khas Amerika Selatan, Pantai Gading dengan kekuatan fisik dan kecepatan khas Afrika, serta Panama yang dikenal memiliki organisasi pertahanan solid akan menjadi kombinasi lawan yang sangat variatif. Situasi ini justru dapat menjadi keuntungan besar bagi Nova Arianto dalam menilai kesiapan anak asuhnya menghadapi tim-tim dunia di Qatar nanti. Apalagi di turnamen sebesar Piala Dunia, fleksibilitas dan adaptasi tak kalah penting dari taktik. Bagaimana menurut Anda? Perubahan lawan uji coba dari Afrika Selatan ke Pantai Gading tentu menimbulkan banyak reaksi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Menurut Anda, apakah keputusan ini justru akan memberikan pengalaman berharga bagi para pemain muda Indonesia sebelum tampil di panggung dunia? Dan mampukah skuad asuhan Nova Arianto tampil mengejutkan di Piala Dunia U17 2025 nanti meski tergabung dengan tim sekelas Brasil di fase grup? Setelah perjalanan panjang selama 2 tahun yang penuh gejolak dan harapan tinggi dari jutaan pendukungnya, Timnas Indonesia akhirnya harus menelan kenyataan pahit. Mimpi tampil di Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Skuad Garuda tersingkir di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia setelah menempati posisi juru kunci Grup B. 2 kekalahan menyakitkan dari Arab Saudi dan Irak menjadi penutup yang pahit dari perjalanan penuh drama ini. Namun bukan hanya perjalanan Indonesia yang berakhir, tapi juga masa jabatan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Karirnya bersama Garuda hanya bertahan 9 bulan, sebuah periode yang singkat namun syarat cerita, kontroversi, dan tanda tanya besar. Patrick Kluivert datang ke Indonesia dengan reputasi besar. Pada 8 Januari lalu, ia menandatangani kontrak 2 tahun dengan misi besar, membawa Indonesia menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya. Ia menggantikan Shin Tae-yong, pelatih yang selama 5 tahun terakhir dianggap telah meletakkan fondasi kuat bagi perkembangan sepak bola nasional. Namun, siapa sangka kerjasama antara PSSI dan Kluivert harus berakhir lebih cepat lewat kesepakatan bersama pada pertengahan Oktober. Keputusan mendadak ini seolah mempertegas ketidakharmonisan antara ex-bintang Belanda itu dan dinamika sepak bola Indonesia.
Di satu sisi, Kluivert datang dengan status legenda Eropa. Namun di sisi lain, banyak yang meragukan apakah ia benar-benar memahami kultur dan karakter unik sepak bola tanah air. Bahkan sejak awal, sejumlah media lokal sudah mempertanyakan apakah penunjukan Kluivert benar-benar tepat waktu dan relevan. Meski sempat membawa optimisme, nyatanya sistem, gaya bermain, dan pendekatan taktikalnya belum mampu menyatu dengan DNA permainan Garuda. Kegagalan ini pun menjadi perhatian di kawasan Asia Tenggara. Vietnam News dalam laporannya menyoroti 3 pelajaran penting yang bisa dipetik dari kegagalan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Pertama, mereka menekankan pentingnya memilih pelatih yang tepat dibanding hanya berpatok pada nama besar. Pertama, memilih pelatih yang tepat sama pentingnya dengan merekrut nama besar. Gaya harus selaras dengan budaya, struktur, dan kumpulan bakat, tulis Vietnam News. Kedua, media tersebut menyoroti pentingnya keselarasan antara pelatih, federasi, dan sistem pembinaan pemain muda. Kedua, institusi di balik pelatih harus selaras. PSSI, klub, dan sistem kepemudaan semuanya harus bergerak ke arah yang sama. Penunjukan nama global yang mengejutkan tanpa infrastruktur yang sepenuhnya harmonis berisiko menimbulkan efek jangka pendek, bukan perubahan yang berkelanjutan, lanjut laporan itu. Dan ketiga, Vietnam News menegaskan bahwa kesabaran adalah kunci utama dalam membangun kesuksesan jangka panjang. Ketiga, dibutuhkan kesabaran. Federasi sepak bola menetapkan target Piala Dunia yang oleh banyak orang dianggap ambisius namun terburu-buru. Ketika eksekusi gagal, dampaknya akan cepat terasa, tulis mereka lagi. Saatnya berkaca dan melangkah lebih matang. Pernyataan dari media Vietnam tersebut seolah menjadi cermin bagi sepak bola Indonesia, bahwa perjalanan menuju puncak dunia bukan sekedar tentang ambisi besar, tapi juga tentang konsistensi, perencanaan matang, dan keberanian untuk membangun fondasi dari bawah. Kini, setelah Kluivert resmi angkat kaki dan Indonesia kembali menatap lembaran baru, publik menanti langkah berikutnya dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan jajaran federasi. Siapa sosok pelatih berikutnya? Bagaimana arah pembinaan ke depan? Dan apakah kali ini PSSI akan belajar dari kesalahan sebelumnya? Satu hal yang pasti, semangat pendukung Garuda tak pernah padam. Mimpi Piala Dunia boleh tertunda, tapi gairah untuk melihat merah putih berkibar di panggung tertinggi sepak bola dunia tetap menyala di dada jutaan supporter. Bagaimana menurut Anda? Apakah kegagalan ini harus jadi momentum pembenahan besar-besaran? Dan apakah langkah PSSI memilih pelatih asing seperti Kluivert sudah tepat sejak awal? Silahkan tulis pandangan Anda, karena masa depan Garuda ada di tangan kita semua.